Om Swastiastu, Om Anu Badrah Kertawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Perkenalkan, nama saya Eni Putu Budi Utami, mahasiswa dari STA Negeri Putuang Singaraja, Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan membawa pesan Dharma yang berjudul Etika dalam Sembahyang. Umat sedharma yang saya hormati, kata etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pola atau tingkah laku yang baik. Sementara itu, sembahyang terdiri atas dua kata, sembah dan yang. Sembah yang artinya sujud atau sungkem yang dilakukan dengan cara tertentu dengan tujuan untuk menyampaikan penghormatan perasaan, hati, atau pikiran, baik dengan ucapan, kata-kata maupun tanpa ucapan, misalnya hanya sikap pikiran. Dan yang artinya dihormati atau dimuliakan sebagai objek dalam pemujaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam bahasa sehari-hari, kata sembahyang atau mebakti atau maturan disebut muspe karena dalam persembahyangan itu lazim juga dilakukan dengan persembahan kembang atau puspe disebut mebakti. Karena inti dari persembahan itu adalah penyerahan diri setulus hati tanpa pamrih kepada Hyang Widi. Manfaat sembahyang adalah untuk memelihara kesehatan. Selain pikiran menjadi jernih, sikap-sikap sembahyang seperti asana, pranayama, dan sikap duduk untuk padmasana, siddhasana, sukhasana, dan vajra asana dapat membuat otot dan pernapasan menjadi bagus. Selain itu, kesehatan, bersembahyang, dan berdoa juga mendidik kita untuk memiliki sifat ikhlas karena apa yang ada di dalam diri dan di luar diri kita tidak ada yang kekal. Cepat atau lambat akan kita tinggalkan atau berpisah dengan diri kita. Keikhlasan inilah yang dapat meringankan rasa penderitaan yang kita alami karena kita telah paham benar akan kehendak Yang Widi. Sembahyang dengan tekun akan dapat menghilangkan rasa benci, marah, dan dendam, iri hati, dan meningkatkan diri sendiri sehingga meningkatkan cita kasih kepada sesama. Membenci orang lain sama saja seperti membenci diri kita sendiri karena jiwatman yang ada pada semua makhluk adalah satu, bersumber dari Tuhan. Seperti diajarkan dalam ajaran Tatwamasi yang artinya kamu adalah aku. Kemudian dengan sembahyang kita dimotivasi untuk melestarikan alam karena sembahyang membutuhkan sarana yang berasal dari alam seperti bunga, daun, buah, dan air. Sebagaimana tercantum pada Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 yang berbunyi Patram puspam palam toyam yome bhaktya prajati tat aham bhaktya upatam asanam prayat manah, yang artinya siapapun yang sujud bakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, aku terima sebagai arti persembahan dari orang yang berhati suci. Ada hal lain yang harus kita jaga ketika melaksanakan sembahyang, terutama kita sembahyang dilaksanakan di Pura Kayangan, yakni tingkah laku dan dalam media Hindu. Pada hari ini, saya menjelaskan tentang bagaimana sembahyang yang baik dan benar di pura. Bersembahyang perlu suasana yang hening, damai, dan sakral. Sedapat mungkin, usahakan agar anak-anak tidak ribut, berkelahi, dan menangis di dalam pura. Kemudian hal yang paling sering terjadi yang dapat membuat suasana di dalam pura tidak tenang adalah ngobrol bahkan sambil ngegosip. Padahal seharusnya di dalam melaksanakan persembahyangan di pura yang boleh berkumandang adalah suara gente atau bajre, suara sulingge yang melafalkan doa, dan juga suara kidung. Namun kenyataan hal ini jauh kalah dengan suara obrolan umat, terutama ketika pembagian tirte. Maka dalam kesempatan ini saya berpesan janganlah kita melakukan hal itu, sebaiknya kita saling menjaga diri masing-masing sebab obat
obrolan tanpa kita sadari dapat menyinggung perasaan orang lain. Dalam Niti Sastra Sarga 5 bait 3 yang menyatakan bahwa Wasista Nimitantra nemu Laksmi, Wasista Nimitantra pati panggo, Wasista Nimitantra menemu duka, Wasista Nimitantra nemu mitra. Yang artinya karena berbicara engkau menemukan kebahagiaan, karena berbicara engkau mendapat kematian, karena berbicara engkau menemukan kesusahan, dan karena berbicara pula engkau mendapat sahabat. Maka dari itu umat Dharma berhati-hatilah dalam berbicara, sebab kata-kata yang kita ucapkan bisa saja menyakiti orang lain. Apabila ini terjadi di pura, tentu saja akan mengganggu jalannya persembahyangan. Maka dari itu adalah kita sesama-sama menjaga kesucian tempat ibadah kita. Selain dengan cara membersihkan lingkungannya, juga penting untuk menjaga diri dari keinginan yang berlebihan, pikiran yang tidak baik, ucapan serta etika dalam melaksanakan sembahyang di pura sebagai upaya meningkatkan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, juga manusia dengan lingkungan, sehingga moksatam jagadita yaca iti dharma dapat kita raih. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga uraian etika dalam sembahyang dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian Dharma Wacana. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.